Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ABE dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya ABE di ABE Channel kesayangan untuk kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk menggapai cita-citanya, untuk menimba ilmu di mata kuliah kita pada hari ini, yaitu mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Sebelum kita mulai mata kuliah kita, jangan lupa teman-teman melakukan like, share, dan bagi yang belum subscribe, silakan kalian subscribe. Semoga dengan adanya ABE Channel ini lebih memacu kalian lagi untuk dapat menambah ilmu pengetahuan. Oke, kita mulai di pertemuan keempat kita pada hari ini, yaitu mengenai temanya Lingkup Decision Support System atau DSS dan Expert System, di mana pada kesempatan hari ini kita akan lebih banyak mengenal dengan yang namanya Expert System. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita sudah banyak membahas baik di grup WhatsApp-nya ataupun di e-learning-nya, kita banyak berbicara tentang Decision Support System. Termasuk kemarin kalian disuruh membuat tugas untuk mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan Decision Support System. Kalau kita melihat dari pengembangan pendekatan sistem informasi, tentunya kita pasti akan berbicara bukan hanya di SPK saja, tetapi di semua sistem informasi. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan yang namanya SDLC atau System Development Life Cycle, di mana metode SDLC ini, atau orang menyebutnya kebanyakan ya, itu menyebutnya sebagai metode waterfall, yang memang klasik tetapi benar-benar sesuai dengan aturan-aturan penelitian atau aturan-aturan dari sebuah pengembangan. Misalnya, kalau kalian masih ingat, apa sih SDLC? Mulai dari mana sih? Yang pertama adalah kalian melakukan analisa. Apa yang akan kalian analisa? Yaitu adalah permasalahannya. Lalu dilanjutkan dengan nanti kalian akan membuat desain dari permasalahan yang ada, merancang desainnya. Lalu nanti kalian akan membuat implementasi. Tentunya ketika kita berbicara sistem, kita akan berbicara tentang pengkodingannya. Dan yang paling terakhir secara umumnya adalah termasuk ke dalam pemeliharaannya. Ketika sistem sudah diimplementasikan, source code-nya sudah dibuat, dan bugs-nya pun sudah dirapikan, maka tinggal masuk ke dalam kategori pemeliharaan. Dan tentunya banyak lagi metodologi yang dapat digunakan, baik dalam SPK sendiri maupun dalam hal pengembangan sistem pada umumnya. Mulai dari RAD, mulai dari spiral, dan seterusnya sampai dengan ada prototype. Nah, kalau kita mau membangun cara yang paling lebih cepat, memang prototype ini yang bisa digunakan dengan cepat karena kita langsung melihat terhadap UI UX-nya, jadi melihat langsung terhadap user interface-nya. Kalau kita berbicara dari tingkat teknologi sistem penunjang keputusan, ada menjadi 3 bagian yang kita bisa lihat, atau 3 klasifikasinya nanti. Yang pertama adalah kita berbicara tentang SPK khusus. Lalu nanti yang kedua kita akan berbicara tentang tools-nya juga, gitu ya. Dan ada yang nanti pembangun, gitu ya, penggerak dari sisi SPK-nya. Apa sih SPK khusus itu? SPK khusus ini merupakan SPK yang langsung digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Misal, kalau kalian ingin mengevaluasi atau melihat grafik dari sebuah produksi, maka kalian bisa melihat dari SPK-nya. Jadi, keputusannya apa nih contohnya? Dalam sebuah perusahaan, dia akan melakukan evaluasi. Dia akan melakukan evaluasi terhadap produksinya yang akan diproduksi, gitu ya. Menentukan jumlah produksi yang akan datang misalnya. Nah, bagaimana cara menentukan produksi yang akan datang? Maka dia harus mengevaluasi dari produksi-produksi yang sebelumnya, lalu dari penjualan-penjualan yang ada, dan tentunya
untuk memudahkan dari sebuah pengambilan keputusan, kita akan melibatkan nanti grafik-grafik yang interaktif. Nah, dengan karakteristik informasi terapan ini, kita bisa melihat dari semua hal. Berarti dari seorang manajer itu, nanti atau seorang kepala pabrik, dia bisa memutuskan berapa banyak produksi yang bisa dia hasilkan, atau berapa banyak pengembangan yang bisa dia kerjakan. Oke, lalu yang selanjutnya, seperti yang tadi saya bilang, itu ada yang namanya pembangkit atau penggerak gitu ya, atau disebut sebagai generator di sini. Nah, di mana pembangkit SPK ini atau DSS generator merupakan perangkat kelas dan perangkat lunak. Jadi kalau yang tadi yang khusus itu berbicara hanya sebatas softwarenya saja, sedangkan pembangkit SPK ini ada perangkat kerasnya dan ada perangkat lunaknya. Nah, biasanya ini kita akan berbicara tentang bagaimana pemetaan dari analisis dan display system, misalnya kayak gitu ya. Nah, display systemnya dari mana? Ya berarti nanti dari monitornya, bagaimana nanti interactive financial planning systemnya, dan seterusnya. Jadi nanti akan ada yang namanya simulasi, bahasa simulasi, tampilan grafik, subroutine, statis, dan sebagainya yang masuk ke dalam geodata analisis. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kita nanti akan berbicara tentang pengembangan yang mendasar. Jadi pengembangan dari sebuah SPK yang tentunya yang sering kita gunakan ini adalah peralatan SPK-nya, yaitu bahasa pemrograman, sistem operasi komputer yang memang benar-benar sesuai dengan database manajemen sistem yang sengaja dibuat memang untuk menyelesaikan permasalahan dari DSS. Kalau kita lihat dari peran, minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa yang namanya SPK, sistem penunjang keputusan, siapa yang menggunakan? Nah, yang menggunakan adalah orang-orang yang memang mempunyai level khusus. Contohnya, minimal itu adalah level manager ke atas. Mulai dari manager, mulai dari general manager, mulai dari direktur, jajaran direksi, termasuk ke dalamnya adalah owner, komisaris, dan sebagainya. Biasanya rata-rata mereka menggunakan sistem DSS untuk menentukan apakah proyek yang akan mereka kerjakan ataukah perusahaan yang mereka bawa itu nanti sesuai dengan apa yang bisa disampaikan atau apa yang bisa dikembangkan lagi dari sebuah perusahaan. Nah, ada 5 yang berperan dalam pengembangan SPK. Yang pertama adalah tadi manajer atau pemakai, atau tadi kalau saya bilang level di atasnya manajer juga gitu ya. Ini adalah orang-orang yang memang berusaha untuk selalu menggunakan SPK dalam pengambilan keputusan. Artinya adalah orang-orang yang memang terlibat secara langsung. Lalu ada yang penghubung atau pihak yang membantu si penggunanya tadi, usernya tadi, si pemakainya tadi. Misalnya dari sekretaris gitu ya, atau mungkin dari supervisornya gitu ya. Jadi nanti ini adalah yang menghubung atau yang memang membantu pemakai gitu ya. Atau juga bisa dibilang vendornya gitu ya. Nah, ini juga bisa dibilang yang membuat SPK-nya, itu juga bisa kita bilang sebagai penghubung atau pihak yang membantu pemakai tadi. Lalu ada yang ketiga, ini adalah membangun fasilitatornya. Jadi nanti siapa sih pihak yang akan mengembangkan SPK khusus dari pembangkit SPK ini? Nah, nanti akan dijabarkan siapa saja yang terlibat. Lalu ada pendukung tekniknya. Di sini yang mengembangkan tambahan mengenai pembangkit SPK tadi, mulai dari servernya gitu ya, mulai dari hardware-nya, mulai dari apapun itu nanti akan selalu dikembangkan, selalu didukung oleh berbicara secara teknik dari sisi komputer base-nya, arsitekturnya gitu ya, arsitektur komputer dan sebagainya. Atau
atau kalau mau memang pengembangan EA nanti adalah arsitektur dari EA-nya dan seterusnya. Lalu yang terakhir ini adalah pengembang peralatan. Nah, ini berhubungan dengan teknologi yang terbaru. Nanti akan ada hubungannya dengan efisiensi gitu ya, dengan subsistem yang ada di dalam SPK ini seperti apa. Kalau kita melihat dari dukungan computer based CBIS, computer based information system, maka gambar scope-nya kita bisa lihat pada grafiknya atau pada gambarnya. Mulai dari data processing, ini adalah sumber dari datanya, lalu nanti ada management information system. Lalu yang ketiga ini scope-nya adalah SPK atau decision support system. Sedangkan yang paling high levelnya itu nanti adalah di expert system. Kenapa expert system menunjukkan grafik yang paling tertinggi? Karena nanti kita akan jelaskan bagaimana sih konsep dasar dari expert system dibandingkan dengan SPK atau DSS. Pertanyaannya sekarang, kapan kita memutuskan menggunakan SPK atau menggunakan DSS atau memilih expert system? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Nah, DSS ini memberikan dukungan pembuatan keputusan dalam bentuk laporan. Ingat, kita akan melihatnya nanti DSS itu secara matematisnya, secara numerikalnya. Berarti nanti hitungannya DSS itu lebih kebanyakan adalah berupa angka, gitu ya. Sedangkan yang menggunakan IS itu nanti adalah data yang berbentuknya adalah naratif atau deskriptif. Jadi mereka nanti akan berbicara tentang bagaimana pola aturan logiknya. Ketika memilih A, pilihannya apa? Ketika memilih B, nanti pilihannya apa? C, itu apa? Dan sebagainya. Itu nanti bentuknya biasanya berbentuk teks atau deskriptif. Jadi sangat-sangat berbeda sekali dengan yang namanya DSS. Contohnya seperti dari jurnal yang kemarin kalian baca, ternyata kalian melihat terlalu banyak jurnal yang berbicara tentang pemilihan dan tentunya berkaitan dengan penilaian. Ada assessment-nya di sana. Nah, assessment ini yang memang mengatur keputusan, gitu ya, keputusan benar atau tidak. Nanti dibantu oleh sistemnya yang mungkin kalian buat. DSS tentunya berbeda dengan expert system, terutama di dalam dua hal pokok. Yang pertama adalah DSS terdiri dari rutin yang merefleksikan keyakinan manajer. Jadi merefleksikan keyakinan manajer dalam memecahkan masalah. Dan sedangkan DSS ini adalah gaya kemampuan manajer. Jadi gayanya, gitu ya. Misalnya gaya itu bisa kita bilang sebagai pendekatan, gitu ya. Jadi DSS merefleksikan gaya dan keputusan dari seorang manajer. Dan IS ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang melebihi dari kemampuan manajer tadi. Kalau kita bilang DSS berarti secara personal. Ingat, DSS ini kita bicara secara personal. Kemampuan manajer untuk memutuskan sebuah permasalahan. Sedangkan dari IS ini adalah apa sih IS? Expert System. Berarti kita akan melihat dari kemampuan seluruh pakar. Expert System ini juga disebut sebagai sistem pakar. Berarti bukan cuma satu orang atau dari satu manajer saja, tetapi dikelola oleh beberapa manajer sehingga menjadi satu kesatuan pemikiran. Jadi misalnya ketika kalian membeli pulpen itu banyak jenisnya. Sekarang kalau misalnya manajer itu punya kemampuan, oh saya mau cari yang murah saja, lalu saya mau pilih kira-kira warnanya ini, nanti saya akan ketahuan, oh ternyata ada beberapa merek yang sama. Berarti ya udah saya mau milih ini aja yang bisa saya pakai. Tetapi jika kita berbicara tentang expert system, berarti nanti akan banyak lagi pemilihan-pemilihannya. Misalkan, oh apakah tintanya banyak, ataukah tintanya dikit, ataukah memang bentuknya bulat atau bentuknya panjang gitu ya. Nanti akan disesuaikan dengan
expert system, mana yang akan lebih bagus. Karena isinya expert system itu juga bagian dari banyak penelitian. Lalu yang kedua, expert system ini mempunyai kemampuan untuk menjelaskan jalur penalaran. Jadi jalur penalarannya. Tadi sudah saya bilang, kalau misalnya kita berbicara expert system, kalau saya seorang manajer, berarti saya mau memutuskan untuk membeli pulpen. Nah, pulpen ini saya akan pilih, yaudah saya mau pilihnya yang A, B, C, D. Lihat harganya berapa. Tapi sedangkan untuk yang IS, akan lebih digambarkan lagi. Oh, ternyata kalau memilih pulpen A, itu kondisinya seperti ini. Pulpen B, kondisinya seperti ini. Pulpen C, nanti kondisinya seperti ini. Sampai dengan mana yang akan lebih baik, nanti akan dijabarkan lagi. Oh, pulpen A harganya sekian, pulpen B harganya sekian, pulpen C harganya sekian. Dan waktu bertahannya berapa lama. Nah, itu adalah yang benar-benar digunakan di expert system. Sedangkan di DSS, kalau kita melihat tadi di pulpen, kalau seorang manajernya ingin pulpen yang A, ya berarti dia pasti akan mempertahankan keputusannya dari pulpen A. Sedangkan expert system, dia akan melihat dari berbagai macam sumber. Tentunya kalau kita berbicara tadi expert system atau sistem pakar, saat ini memang sedang dikembangkan. Sistem pakar itu sudah menyerupai gaya bahasa manusia gitu ya, atau semua pemikiran itu dituangkan ke dalam sebuah sistem. Makanya ada cabang penelitian yang kita sebut sebagai artificial intelligence. Jadi bagaimana artificial intelligence ini memang diberikan atau dikembangkan sesuai dengan pola pikir manusia. Jadi memang para ahlinya gitu ya, yang berbicara dan dimasukkan di data, lalu akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Sehingga ketika menemui masalah, maka dia akan dicari dari library-nya, dicari dari permasalahannya. Oh, ternyata permasalahannya A, yang punya masalah itu bukan cuma satu, ternyata ada 1000. Dari 1000 ini akan dijabarkan berapa sih banyak metode yang digunakan, misalnya seperti itu. Nah, tentunya kalau kita berbicara AI atau Artificial Intelligence jauh lebih cepat lagi gitu ya. Bagaimana nanti face recognize-nya kalau kita berbicara tentang pola wajah gitu kan, biometrik dan sebagainya. Tergantung dari permasalahan yang akan kita kerjakan. Jadi seakan-akan ketika kita membuat expert system, kita itu akan berbicara atau kita akan berdiskusi seakan-akan sistem itu seperti konsultannya. Jadi sistem itu seperti manusia yang berperan sebagai konsultan dari pakar kepakarannya. Jadi kalau misalnya zaman sekarang di masa pandemi ada yang namanya telemedicine gitu ya. Telemedicine ini memanfaatkan teknologi. Nah, tentunya tidak menutup kemungkinan dari telemedicine ini bisa dijadikan sebagai ajang virtual menggunakan AI. Jadi bukan dokter yang menjawab keluh kesah dari pasiennya, tetapi dari robot tadi yang menyerupai si dokter tadi yang akan menjawab seluruh permasalahannya. Misal, ketika kalian mengeluhkan saya sakit kepala, gitu ya. Nanti dari IS sendiri dia akan mencari, oh kalau kamu sakit kepala, apa yang kamu rasakan selanjutnya? Nanti dia akan mencari database-nya dia. Nanti sehingga ketika sudah sampai di ujung hasilnya, maka expert system akan mengeluarkan sebuah deskripsi hasilnya, teks hasilnya. Kamu punya sakit apa? Misalnya kayak gitu. Jadi nanti kita akan berbicara tentang forward chains, lalu kita akan berbicara tentang back chains gitu ya. Intinya nanti true atau false gitu ya. Jika kamu sakit kepala, maka kamu akan melakukan apa? Jika kamu tidak sakit kepala, lalu kamu sakitnya apa di belakangnya? Nah, itu nanti kita akan berbicara seperti itu. Kalian bisa baca di sini, jika kalian menemukan masalah, tentunya dapat memilih IS daripada DSS apabila jadi melibatkan diagnosis situasi yang kompleks atau melibatkan pembuatan kesimpulan atau peringkasan dari volume data yang besar,
Ada tingkat ketidaktentuan dalam aspek masalah tertentu. Ada kemungkinan bagi ahli manusia untuk memecahkan masalah tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, kalau dalam jangka waktu yang pendek, ya kamu pakai SPK saja, gitu, karena memang datanya sedikit. Tapi ketika sudah berbicara tentang big data, berbicara tentang data warehouse yang besar, ya tentunya mau tidak mau kalian harus berbicara tentang expert system. Karena yang namanya expert system itu kumpulan dari seluruh pakar yang memang dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Sehingga hasil validitas datanya atau hasil validitas keakuratan dari penjabarannya itu sudah tidak diragukan lagi. Kita melihat di sini ada komponen IS, mulai dari user interface. Jadi nanti memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi untuk menentukan parameter dan informasinya dalam IS dan menerima informasi darinya. Jadi kalau tadi saya bilang masukkan pembelian pulpen, nanti akan muncul semuanya. Pulpen apa yang kamu mau, gitu kan? Ketika sistem bertanya itu, nanti kita akan jawab. Oh, pulpen misalnya merek tertentu. Nanti akan dijawab lagi. Ketika kamu milih itu, apa yang akan dijelaskan oleh sistem. Lalu yang kedua, nanti berbicara tentang knowledge base. Jadi pengetahuan. Jadi data-data pengetahuan akan disimpan ke dalam sistem database-nya. Lalu nanti ada inference engine. Jadi yang merupakan komponen dari IS yang melakukan penalaran. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau seperti IE-nya diagnosa penyakit, misalnya gitu ya, kamu sakit kepala, terus apa yang kamu lakukan? Nanti akan dicari tuh sakit kepala apa, pertanyaan apa yang memang menyangkut tentang sakit kepala, dan seterusnya, sampai dengan nanti akan menuju kepada hasilnya. Lalu yang keempat ada development engine di sini untuk menciptakan IS. Jadi nanti akan melibatkan dari rules atau aturan-aturannya, dan tentunya nanti akan ada bantuan dari Shell, dari expert sistemnya itu sendiri. Lalu kita berbicara ada interferensi sistem pakar. Tadi sudah saya bilang bahwa yang namanya inferensi berarti nanti akan mencari gitu ya, mencari penalaran. Nah, biasanya bentuknya nanti adalah pada bagian if. Gitu ya. Nanti kita akan bisa lihat kalau tadi saya bilang jika kamu sakit kepala apa yang akan dilakukan, nanti akan muncul pilihan lagi dan seterusnya. Lalu sampai dengan tidak ada rules atau tidak ada percabangan lagi, nanti tidak ada if lagi, sehingga nanti ada tujuannya, goalnya atau hasilnya tadi yang sudah saya sampaikan. Ada dua tadi metode yang sudah saya sampaikan juga, ada forward chaining atau disebut dengan data driven dan backward chaining. Kalau kita lihat di sini forward chaining merupakan grup dari multiple inferensi yang melakukan pencarian dari satu masalah kepada solusinya. Jadi kita blok di sini mencari dari suatu masalah kepada solusinya. Jadi dengan situasinya adalah bernilai true. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang sakit kepala, iya atau tidak. Oh, kalau jika iya, maka pertanyaannya apa lagi yang dibawa? Apakah kamu demam? Misalnya kayak gitu. Oh, jika iya, muncul lagi. Apakah kamu bintik-bintik gitu ya, bintik merah misalnya? Kalau tidak, nanti dilanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan sampai dengan nanti tujuan akhirnya, goalnya adalah selesai gitu ya. Jadi nanti aplikasi menghasilkan tree yang lebar dan tidak dalam, maka gunakan forward chaining. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang contohnya telekonsultasi dengan dokter gitu ya, lalu nanti kita bisa akan lihat dari sifat forward chaining, bagaimana nanti kita akan melihat dari berapa bagusnya untuk melakukan monitor gitu ya, monitoring, pemantauan. Lalu kita akan berbicara tentang planning, perencanaan, dan melakukan pengontrolan. Lalu kita akan melihat bagaimana
bentuknya untuk yang akan datang, gitu ya. Jadi dari sekarang dan yang akan datang. Lalu yang ketiga, kita akan berbicara tentang bagaimana konsekuennya. Jadi data yang masuk atau data yang kita pilih itu sesuai atau tidak. Jadi nanti yang terakhir pasti bottom up untuk rationing. Berarti nanti akan ada hasil akhirnya itu apa sih, gitu ya. Datanya itu bertindaknya sebagai apa. Ada work for to find what solution flow from the fact, gitu ya. Nah, berarti kita akan melihat nanti alur pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Bagaimana kita menyelesaikan pertanyaannya tadi, solusinya bagaimana dari data yang ada atau dari faktual yang ada. Dan yang paling penting di sini kita akan first source, gitu ya. Ini jadi ada fasilitas untuk branch-nya. Dan ada attentions, determine, dan yang ke-8 ini adalah it does not facilitate explanation. Jadi explanation-nya itu tidak difasilitasi. Itu jadi kita bisa menggunakan forward change. Ya. Nah, ini contohnya kita melihat dari sistem pakar dari penasihat keuangan. Kasusnya seorang berkonsultasi tepat atau tidak jika berinvestasi pada stok IBM. Variabel yang terikat, si A ini mempunyai uang itu $10.000 untuk investasi. Berusia kurang lebih 30 tahun, lebih besar ya, kurang dari 30 tahun. Lalu tingkat pendidikannya pada level college, terdapat minimum per tahunnya adalah $40.000, investasi pada bidang sekuritas asuransi, investasi pada saham pertumbuhan atau growth stock, yang G adalah investasi pada saham IBM. Catatan, setiap variabel dapat bernilai true atau false. Adapun fakta yang ada adalah diasumsikan si user ini adalah investor yang memiliki data, memiliki uang 10.000, A itu adalah true, berusia 25 tahun, kurang dari 30 tadi ya, berarti ini adalah true. Jadi atas kepentingannya user ingin meminta masukan melalui pakar atau sistem kepakaran yang tepat. Bagaimana keputusannya? Kita akan berbicara tentang rule-nya, kita akan berbicara aturannya, karena kita menggunakan forward change-nya tadi. R1, rencana 1, rule 1, gitu ya, aturan yang pertama. Jika seseorang memiliki uang 10.000 untuk investasi dan dia berpendidikan pada level college, maka dia harus berinvestasi pada bidang sekuritas. Jadi kalau dia punya uang 10.000, lalu pendidikannya di level college, ya berarti dia investasinya di bidang sekuritas. Lalu yang kedua, pertanyaannya, misalnya jawabnya adalah tidak, berarti false. Maka akan dilanjutkan rules yang kedua. Jika seseorang memiliki pendapatan per tahun minimal 40.000 dan dia berpendidikan pada level college, maka dia harus berinvestasi pada saham pertumbuhan atau growth stock. Jika tidak, maka nanti akan dilanjutkan lagi. Jika seseorang berusia lebih besar dari kurang dari 30 tahun dan dia berinvestasi pada sekuritas, maka dia sebaiknya berinvestasi pada saham pertumbuhan. Jika seorang berusia 30 tahun, kurang dari 30, dan di atas 22 tahun, maka dia berpendidikan college. Jika ingin berinvestasi pada saham pertumbuhan, maka saham yang dipilih adalah saham IBM. Jadi, kita bisa lihat, jika kondisinya A dan C, maka yang dipilih adalah E. Jika kondisinya D dan C, maka yang dipilih adalah F. Jika B dan E kondisinya, maka yang dipilih adalah F. Jika kondisinya adalah B, maka yang dipilih C. Jika kondisinya F, maka dipilih adalah G. Ini adalah 5 aturannya. Jadi kita bisa lihat di sini statnya seperti yang tadi saya bilang,
bahwa jika A-nya dan B maka hasilnya E. Apakah A-nya true atau R1-nya true? Jika tidak ya berarti nanti akan turun ke bawah lagi. Sampai dengan step-step selanjutnya. Ini adalah rule firing-nya. Bagaimana nanti working memory-nya A, B, C, D, E, F, G, dan hasilnya adalah G tadi. Step 5, di hasilnya adalah yang G. Lalu kita berbicara tentang backward chaining. Jadi pendekatan goal driven mulai dari ekspektasi apa yang akan diinginkan, jadi hipotesisnya terlebih dahulu, lalu kemudian mengecek pada sebab-sebab yang mendukung atau kontradiktif dari ekspektasi tersebut. Jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang sempit dan cukup dalam, maka menggunakan backward chains. Kita lihat di sini ada sifat-sifat goal driven, ada good for diagnosis, bagus untuk diagnosis gitu ya. Nanti bisa melihat simple presentnya gitu yang akan sampai dengan yang lebih jauh lagi nanti atau di masa lalu gitu ya. Nanti kita bisa melihat lagi dari konsekuensinya dan seterusnya, dan ini bisa kalian baca-baca. Dan walk forward, walk backward to find fact that support to hypothesis. Jadi sudah memang support terhadap hipotesis yang diinginkan di awal seperti apa. Ada first source, ada consequent deployment in the source, ada is that facility explanation. Jadi ini facility explanation gitu ya. Kayak langkah kerjanya bagaimana? Kita berbicara tentang langkah kerja. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang programnya dimulai dari tujuannya atau goalnya akan diverifikasi bernilai true atau false. Misalnya kalau tadi diagnosa sakit panas gitu ya. Sakit panas, oh kayaknya ini demam nih. Atau kita bisa, oh ini kayaknya demam berdarah. Atau kita juga bisa berbicara tentang COVID. Atau kita berbicara tentang misalnya hal-hal yang lainnya, penyakit yang lainnya. Taruhlah misalnya adalah berbicara COVID. Kalian bisa menentukan, oh langsung diagnosanya adalah, oh ini kayaknya sepertinya COVID. Maka untuk menentukan dia COVID atau tidak, kamu perlu menjelaskan lebih detail lagi dan secara mendalam. Lalu yang kedua, kita akan melihat rule yang mempunyai goal tersebut pada bagian konklusinya. Ketiga, mengecek pada premis dari rules tersebut untuk menguji apakah rule tersebut terpenuhi atau bernilai true, dan seterusnya. Nanti kalian bisa baca ya, jika goal terbukti false, masa goal berikut yang dicoba. Oke, kita lihat di sini backward chaining. Jadi ada jika A dan C sama dengan E, lalu B dan C sama dengan F, B dan E sama dengan jika, maka B dan E maka hasilnya adalah F gitu ya. Lalu B, C ini hasilnya apa nih? True because of B. Berarti hasilnya dia bisa lihat ya. Jika B maka hasilnya C, jika F maka hasilnya G. Nanti akan dilihat di sini, kalian bisa baca wiring diagramnya. Stepnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalian bisa lihat di sini. Goalnya adalah G. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi kita akan melihat dari G-nya tadi ini. G-nya bagaimana sih? Oh, berarti G-nya itu kita langsung ke F. Berarti kalau yang tadi forward itu mulai dari atas, yang backward ini adalah mulai dari bawah. Teman-teman lihat ya, ini gambarnya forward itu dari atas, turun ke bawah, wiringnya, dan sampai dengan terakhir di goalnya adalah G. Sedangkan backward ini mulai dari bawah, hipotesis yang kalian gunakan. Ini backtracking, ini namanya backtracking ya, garis-garisnya. Working memory-nya kalian bisa lihat A, B, dan seterusnya. Dan ini adalah inference tree-nya, jadi menggambarkan kedalamannya
gitu ya. Jadi hasilnya adalah G, goalnya itu adalah G, rootnya itu di ujung adalah G, lalu muncul dari F. Jika F ini kenapa lagi OR? OR berarti kalau C dan D atau dia B dan E, maka hasilnya akan turun ke bawah. Jadi nanti akan disebut sebagai branch atau percabangan. Fungsi dari inference engine, jadi nanti ada fire the rules, memberikan pertanyaan pada user, menambah jawaban pada working memory atau blackboard, lalu mengambil fakta baru dari rules, lalu nanti akan menambahkan fakta baru, lalu nanti akan mencocokkan fakta pada working memory dengan rules-nya yang ada. Jika tidak ada yang cocok, maka fire rules tersebut. Jika ada dua rules yang cocok, cek dan pilih rules mana yang menghasilkan goal yang diinginkan, sampai dengan seterusnya. Nah, explanation-nya ini adalah human expert memberikan justifikasi dan penjelasan explain. Explain itu penjelasan, explanation berarti penjelasan dari apa yang mereka lakukan. PS harus dapat melakukan hal yang sama. Explanation disediakan oleh user untuk mengklarifikasi prosesnya, reasoningnya, rekomendasi, dan tindakan lainnya. Jadi asking by question. Jadi tadi saya selalu bilang bertanya, kalau kamu sakit kepala, sakitnya di mana? Atau kondisi badannya seperti apa? Panas atau tidak? Gitu ya. Lemas atau tidak, dan sebagainya. Ini contohnya. Membuat sistem lebih intelligible, menjelaskan situasi yang tidak terantisipasi, dan seterusnya sampai dengan terakhir kalian bisa melihat dari tujuan dari explanation-nya. Kalau kita melihat dari explanation, penjelasannya, kita harus melihat dari kata-kata why-nya terlebih dahulu. Mengapa sebuah fakta ini dibutuhkan? Sehingga ini yang bisa diajukan oleh user untuk dijawab, gitu ya. Kalau kalian mau nanya konsultasi sama orang, ya berarti kamu tanya, kenapa pulpen itu warnanya hitam, misalnya gitu ya. Karena pulpennya memang warnanya gelap, gitu ya. Kenapa pulpennya mahal? Oh, karena pulpennya berlapis emas, misalnya gitu. Nah, ini bisa dijelaskan dengan kata why, kenapa, gitu ya. Nah, ini contohnya beberapa pendapatan Anda per tahun. Rain why? Komputer akan respon dengan menunjukkan R2, tetapi secara idealnya jawaban komputer sebagai berikut. Untuk mengecek R2, saya ingin tahu apakah pendapatan Anda per tahun adalah 40.000. Jika tidak, ya berarti nanti akan dijawab dengan kesimpulan yang lain. Dan seterusnya, gitu ya. Oke, ini ada how, jadi why, how, jadi yang kedua adalah how. Menjelaskan bagaimana suatu konklusi, gitu ya. Jadi nanti akan ada konklusinya, rekomendasi yang diperoleh. Jadi contohnya di sini investasi pada saham IBM, how? Mengapa? Gitu ya. Mengapa Anda harus menginvestasikan di sahamnya? Gitu ya. IBM misalnya. Ini hanya contoh ya, bukan menyebutkan merek atau nama-nama pihak tertentu. Ini kita dalam pembelajaran sebagai contoh. Komputer akan menunjukkan urutan rules yang digunakan fires F5, R3, R1, R4. Ideal komputer akan memiliki uang, ideal komputer atau Anda memiliki uang 10.000 untuk investasi dan Anda kurang dari 30 tahun. Kemudian mengacu pada R4, kalau Anda berpendidikan college, untuk investor seperti Anda, investor muda gitu ya, jika ingin berinvestasi pada bidang saham pertumbuhan, maka saham IBM yang tepat sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi seperti itu. Manfaat dan kelemahan sistem pakar adalah
Jadi alternatifnya pasti nanti akan banyak. Ini salah satu contohnya tadi, sedikit ya dari para pakar gitu ya. Jadi aturan-aturannya tentunya yang benarnya itu kalau kita mau memikirkan investasi pasti akan banyak aturan-aturannya, rule-rule-nya tadi gitu ya. Nah, nanti akan pemilihan konsistennya lebih banyak, hasil keputusannya, evaluasinya juga lebih oke gitu ya. Logikanya juga pasti lebih tinggi karena sistem pakar, karena orang-orangnya memang sudah pakar di bidangnya. Nah, kelemahannya memang ketika potensi kita menggunakan sistem pakar, ya pengetahuannya pasti tidak konsisten gitu. Artinya mungkin saja pada saat dibuat sebuah sistem pakar itu teknologi baru belum ada gitu ya. Sama seperti halnya dari teman-teman semua bilang, apakah dari semua permasalahan yang awalnya terstruktur atau semi terstruktur atau tidak terstruktur sama sekali bisa berubah gitu ya, terutama di semi terstruktur menjadi struktur, lalu unstructured atau tidak struktur menjadi semi terstruktur. Jawabannya adalah ya, bisa saja terjadi perubahan-perubahan itu karena ilmu dan teknologi saat ini sedang berkembang. Bisa saja dulu kita tidak bisa melihat robot, sekarang kita bisa melihat banyak robot. Dan tentunya ketika kita mau berinvestasi misalnya, ternyata juga ada sistem aplikasi yang berbasiskan robot. Bagaimana nanti dia akan memilih saham mana yang akan dia berikan atau dia akan membeli saham. Itu juga banyak menggunakan teknologi robot. Lalu yang kedua, ada expert system tidak dapat untuk melakukan keterampilan intuitif sebagaimana seperti yang dimiliki user gitu ya. Jadi memang kalau manusia bisa berpikir panjang, bisa berpikir lagi, berpikir lagi, lalu dia bisa menanyakan lagi dengan orang yang lain gitu ya, sesuai dengan teknologinya, sesuai dengan kemampuannya dia. Dan ini ya artinya ya tidak bisa berkembang kecuali kalau misalnya penerapan AI yang dikembangkan. Oke, sampai di sini itu saja yang akan kita bahas. Kita lanjutkan di WhatsApp grupnya, diskusi tentang bagaimana lingkup DSS dan SPK dan perbedaan apa yang signifikan untuk kita ketahui bersama. Jadi nanti silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya sesuai dengan pembelajaran sebelumnya, teman satu kelompok, lalu nanti kita akan diskusikan di WhatsApp grupnya. Dan untuk tugas yang terakhir, jangan lupa di sini kalian akan membuat sebuah makalah, jadi dicampurkan dari tugas yang tadi saya sudah sampaikan berkaitan dengan sistem penunjang keputusan. Nanti kalian akan sambung lagi semuanya, karena target akhir kita adalah berbicara tentang publikasi dari penelitian jurnal sistem penunjang keputusan. Oke, sampai di sini kita cukupkan saja. Semoga kalian masih tetap bersemangat dan kita lanjutkan di grup WhatsApp-nya. Sampai jumpa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.